Siapa bisa bantah Allah itu milik Alkitab PL dan PB. Saya Pendeta HTD Henry Tandianta, Master of Bibliology Studies, very clear. Bapak Ibu Saudara, tema tentang kata Allah masih tidak selesai-selesainya diungkit ya. Ini saya membuat pertanyaan, siapa yang bisa membantah bahwa penyebutan kata Allah itu miliknya Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Di Perjanjian Lama ya, Kejadian 1 ayat 1 sudah ditulis Beresit bara Eloah. Elah ya, itu 6.000 tahun sebelum Masehi, tapi ditulisnya oleh Musa 1.500 tahun sebelum Masehi. Tetapi di zaman Adam pada saat penciptaan sudah disebut pada mulanya Eloah, Elah, Beresit bara Elah. Menjadi masalah karena dipelintir oleh Tritunggal menjadi Beresit bara Elohim. Yang benar Beresit bara Elah. Elah itu Allah yang tunggal, sudah disebut Elah. Kemudian di dalam Esra 5 ayat 1 ini juga Alkitab Perjanjian Lama ya. Dan mereka menyebut nama Allah Israel, Basum Elah Israel, Basum Eloah Israel, Basmalah Bismillah. Basmalah Bismillah sudah disebut oleh orang Israel. Esra 5 ayat 1, anggap saja 1000 tahun sebelum Masehi. Jadi clear, di Perjanjian Lama memang kata Elah ya, Eloah itu sudah disebut. Di Kejadian 1 ayat 1 6.000 tahun sebelum Masehi, atau di Esra 5 ayat 1 Bismillah, Basmalah sudah disebut 1000 tahun sebelum Masehi. Nah, mari di Perjanjian Baru ya. Di Perjanjian Baru juga misalnya ya, Kisah Para Rasul 2 ayat 11. Sudah ada orang Kristen Arab ikut dibaptis oleh Petrus. Itu tahun 33 Masehi. Di Perjanjian Baru. Ya, orang Arab pasti menyebut Allah dong. Ya, Kisah 2 ayat 11. Demikian pula Galatia 1 ayat 17. Paulus 3 tahun di Damsyik memberitakan Injil. Ya, di Damsyik itu kan Arab. Pasti menyebut Allah itu Allah. Itu tahun 36 Masehi. Demikian pula syahadat Kristen Arab di dalam 1 Korintus 8 ayat 4, ayat 5, ayat 6. La ilaha illallahu ahad wa Rabbani Isa al-Masih. Tahun 50 Masehi sudah ada syahadat Kristen Arab. Jadi clear, di Perjanjian Baru pun mulai dari tahun 33 Masehi, 50 Masehi sudah disebut di mana-mana kata Allah. Jadi kata Allah very clear, miliknya Alkitab Perjanjian Lama, miliknya Alkitab Perjanjian Baru. Siapa yang bisa bantah? Ayat Alkitab tidak bisa dibantah. Lalu gimana Pak? Lagian Allahnya di Kristen, Allah di Alkitab sama sekali tidak sama dengan Allah di luar Alkitab. Allah di Alkitab itu punya nama Isa al-Masih. Dua Allah berbeda kok kamu masih ngeyel loh. Ya, sama-sama nyebut Allah. Orang Yahudi juga Elah Eloah. Ya, orang Kristen juga Allah. Kristen Arab itu ada 24 negara Arab sampai hari ini. Baca di Alkitab orang-orang dari Arab. Di Arab itu ada Alkitab, bahasa Arab. Semua nyebut kata Allah. Allahu Ahad wa Rabbani Isa al-Masih. Ya, lagian Allah kita beda bro. Allahmu kan tidak ada nama. Kalau kami nama, bedanya di situ. Dua Allah berbeda kok kamu itu ngeyel terus loh. Ya, itu bukti bahwa yang tidak berani toleransi itu ya kamu ya. Ya. Mari sembah Tuhan Allah, Tuhan Allah
Alfa Omega, dulu sekarang sampai selamanya. Yesus Kristus Tuhan Allah, marilah menyembah Tuhan Allah, dulu sekarang sampai selamanya. Allah Esa, Juru Selamat, Tuhan kita, haleluya. Mari sembah Tuhan Allah, Tuhan Allah, Alfa Omega, dulu sekarang sampai selamanya. Yesus Kristus Tuhan Allah. Jadi very clear ya. Kata Allah adalah miliknya Alkitab Perjanjian Lama dan Alkitab Perjanjian Baru. Allah itu bahasa Arab. Kalau bahasa Ibraninya ya Eloah, Elah, Sami mawon. Itu di Alkitab banyak kata-kata seperti itu. Very clear lagian bro, Allahnya di Alkitab dan Allah di luar Alkitab tidak sama. Ya, dua hal berbeda kok kamu ributkan loh. Ya, ngisi-sini. Kita Indonesia, kita Pancasila, toleransi harus. Haleluya. Amin.